AST 2054 Nyonya Sulung datang untuk merayakan tahun baru bersama. Suasana tahun baru menjadi semakin berat. Tempat ini sama seperti banyak tempat lain. Ketika 1 tahun berakhir, mereka juga akan mempersiapkan diri untuk merayakan tahun baru. Mereka akan melakukannya dengan menggantung lentera, menyalakan petasan dan kembang api. Mereka yang bisa pulang akan melakukannya sesegera mungkin sehingga mereka bisa merayakan tahun baru bersama dengan keluarga mereka. King Sui telah kehilangan hitungan berapa kali dia merayakan tahun baru sendirian saat jauh dari rumahnya. Sejak ia dewasa, ia jarang merayakan tahun baru di rumah. Saat berjalan di luar jalan, King Sui mengamati pemandangan ramah dan berisik di sekitarnya. Banyak orang dewasa bersenang-senang dengan anak-anak mereka. Ketika mereka melihat benda-benda kecil atau makanan, mereka akan membelinya untuk anak-anak mereka. Dari waktu ke waktu, suara tawa anak-anak yang keras dan jelas terdengar. Banyak pria dan wanita muda terlihat berpegangan tangan sambil berjalan di sekitar jalan. Mereka menikmati saat-saat bersama. Senyum malu terlihat menggantung di wajah mereka. Adegan pria dan wanita muda bersama membuat banyak orang merasa mengingatkan diri mereka sendiri di masa lalu. Mereka akan tersenyum bahagia. Ini mengingatkan King Sui pada si King Suang. Dia juga mulai memikirkan masa lalunya sendiri. Ada beberapa hal yang hanya bisa dia pikirkan. Perasaan malu yang dulu dia miliki telah hilang, tetapi sekarang, dia mendapatkan seorang istri yang intim, dan itu memberinya rasa hangat di hatinya. Tiba-tiba, King Sui melihat seorang wanita berjalan ke arahnya dari jauh. Itu adalah Shen Huang. Dia benar-benar datang di saat seperti ini. Dia harus berada di sini untuk mencarinya. Seperti biasa, dia masih sangat cantik sampai-sampai orang hanya bisa melihatnya dari bawah. Wanita anggun ini telah menarik perhatian banyak orang. Hanya memiliki kesempatan untuk melihatnya sudah merupakan hal yang beruntung bagi mereka. Itu mirip dengan perasaan ketika dia melakukan perjalanan ke pemandangan indah tertentu dalam inkarnasi sebelumnya. Perasaan itu sulit digambarkan dengan kata-kata. Dia mengenakan gaun putih salju dengan pola phoenix yang dijahit di atasnya. Pupil matanya yang jernih dan indah, serta auranya yang terasa tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun, setiap kali King Sui memandangnya, dia akan mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan menjadi terganggu. Namun, pada saat yang sama, dia juga tidak akan muncul dengan pikiran kotor. Sementara di depannya, dia akan merasa sangat malu dan tidak aman tentang dirinya sendiri. Faktanya, sangat sedikit pria yang benar-benar merasa terstimulasi saat mereka berada di depannya. Bukan karena dia tidak cukup cantik. Sebaliknya, dia terlalu cantik, cantik sampai-sampai banyak orang akan merasa tertekan melihatnya. Pria akan berubah menjadi badut sambil berdiri di depannya. Rasanya seolah-olah tidak peduli bagaimana mereka mencoba menyembunyikannya, mereka masih akan merasakan rasa rendah diri padanya. King Sui sudah bisa dianggap sebagai pria yang berpengalaman. Dia berani mengakui bahwa dia memiliki pola pikir yang cukup baik. Tetapi setiap kali dia berada di depannya, dia masih merasa rendah diri padanya dan akibatnya, ini menyebabkan dia tidak dapat memikirkan untuk menaklukkannya. Dia terus merasa bahwa dia tidak cukup baik untuknya. Hanya dengan fakta bahwa dia sudah mendapatkan banyak istri, dia sudah merasa bahwa dia tidak cukup baik untuknya. Apalagi yang bisa dia harapkan darinya jika dia bahkan tidak bisa mendedikasikannya dengan cinta penuhnya. Nyonya tertua, selamat tahun baru. Itu adalah hari terakhir sebelum tahun baru. King Sui tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Shen Huang. Aku di sini untuk merayakan tahun baru bersamamu. Apakah Anda menyambut saya di sini? Shen Huang tersenyum dan menatap King Sui. Dia berjalan ke arahnya. Mereka sangat dekat satu sama lain. Sampai-sampai, King Sui bisa mencium sedikit parfumnya. Saya bersedia. Tentu saja. Saya baru saja akan mengeluh bahwa saya merasa sedikit kesepian merayakan tahun baru sendirian. King Sui tertawa. King Sui secara tidak sengaja membuat Shen Huang tersipu dengan kata-katanya. Dia membeku sementara mengetahui bahwa ada sedikit ambiguitas dalam kata-katanya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa wanita seperti Dewi akan mulai banyak berpikir, jadi, dia dengan cepat berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak bermaksud seperti itu. Cara apa? Yah, aku tidak bermaksud bahwa aku ingin melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin merayakan tahun baru bersamamu. King Sui tertawa. Kamu anak nakal, dalam mimpimu. Tentu saja, kami hanya akan merayakan tahun baru bersama. Jangan mulai berpikiran liar tentangku. Shen Huang memelototi King Sui. Dia tampak sangat santai. Sebenarnya, kamu tidak akan mengetahuinya bahkan jika aku menyimpan pikiran kotor tentangmu. Ketika King Sui mengatakan ini, dia memperhatikan Shen Huang yang tegak.
Mereka berdua dibentuk dengan sangat baik, menyebabkan King Sui mulai membayangkan hal-hal di atas bola salju putih dan bulat sempurnanya. Mereka begitu tegak lurus sehingga mereka seperti dua rebung, menonjol dan runcing. Sambil memikirkan semua itu, dia mulai membayangkan sensasi jika dia menyentuhnya. Saya bisa merasakan siapapun yang menyimpan pikiran jahat atau kotor pada saya dalam jarak 10 kaki. Saya tidak pernah berharap Anda menjadi begitu vulgar. Pada saat ini, Shen Huang tersipu. Dia memelototi King Sui. King Sui tercengang. Dia menatap Shen Huang dengan konyol. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia benar-benar telanjang berdiri di depannya. Aku juga bisa sangat vulgar. Sepertinya dia tahu apa yang dia pikirkan. Pikiran kotor atau jahat apapun dalam area 10 kaki, niat yang dia simpan sebelumnya pasti bisa dianggap sebagai ancaman. Kemampuannya terlalu menakutkan. Dalam pertempuran, mengingat lawannya cukup dekat, dia akan dapat mengetahui bagaimana mereka berencana untuk menghadapinya. Ini bisa dilihat sebagai semacam kemampuan membaca pikiran. Ya, secara alami, kita menginginkan makanan dan Nyonya tertua, saya tidak akan berada dalam situasi yang memalukan jika Anda memberitahu saya sebelumnya. Saat ini, King Sui merasa sangat malu. Ini tidak berbeda dengan mengintipnya saat mandi dan tertangkap basah. Menanggapi itu, Shen Huang terkekeh. Kamu selalu mengikuti aturanmu dengan ketat. Di masa lalu, Anda menolak untuk menyentuh saya bahkan ketika saya diracuni oleh afrodisiak semacam itu. Itu membuat saya berpikir bahwa Anda mungkin benar-benar tidak memiliki perasaan untuk saya. Aku bahkan depresi untuk waktu yang lama karena itu. King Sui menatap Shen Huang dengan pandangan kosong sebelum menggumamkan beberapa kata, "Yah, seorang dewi tetaplah seorang wanita. Saya sangat senang. Temani aku untuk berjalan-jalan di jalan." Shen Huang tersenyum dan menatap King Sui. Sekarang, King Sui tidak lagi bisa melihatnya. Dia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Dia tahu bahwa pikiran kotor, yang dia miliki sebelumnya, telah membantu mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Situasi macam apa ini? Mungkinkah wanita ini sangat menyukai pria nakal? King Sui merasa bahwa alasan terbesar di balik ketertarikannya terhadapnya adalah karena penolakannya untuk menyentuhnya bahkan ketika dia memiliki kesempatan terbaik untuk melakukannya. Pada saat itu, dia sudah masuk jauh ke dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia adalah pria yang saleh. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku benar-benar menyesalinya. Jika saya diberi kesempatan lagi, saya pasti akan menggunakan metode termudah. King Sui berkata dengan nada menyesal. Jangan pernah katakan itu lagi. Shen Huang dan King Sui berjalan bahu-membahu di tepi jalan. Mereka seperti sepasang pasangan muda, hanya saja pasangan ini menarik banyak perhatian orang. Shen Huang terlihat terlalu cantik dan King Sui juga bisa dianggap sebagai pria yang tampan dan elegan. Saat berjalan bersama, mereka menjadi incaran yang dikagumi banyak orang. Namun, tidak seperti cowok dan cewek lain, mereka tidak berpegangan tangan. Pada saat ini, King Sui memiliki sedikit keinginan untuk memegang tangannya. Untuk saat ini, dia tidak memiliki niat untuk memilikinya. Itu hanya perasaan nyaman sederhana yang dia cari. Pikirannya, untuk saat ini, masih cukup murni. Ketika King Sui merasakan kehangatan muncul di telapak tangannya, dia dengan lembut meraih tangan pucat itu. Dia lupa bahwa wanita itu bisa merasakan apa yang dia pikirkan. Meskipun apa yang dia pikirkan mungkin bukan ancaman yang begitu besar, tetapi hanya pemikirannya untuk memegang tangannya sudah merupakan sinyal potensi bahaya di kemudian hari. Dengan demikian, dia bisa merasakan pikiran King Sui. Mungkin karena dia tahu bahwa King Sui tidak menyimpan niat kotor di benaknya dan dia benar-benar hanya menginginkan sesuatu untuk menghibur hatinya yang kesepian, wanita itu segera mengulurkan tangannya agar dia bisa meraihnya. Itu sangat lembut sampai terasa seperti tanpa tulang. Itu hangat dan halus seperti batu giok. King Sui bisa merasakan banyak kenyamanan dari kehangatan samar yang dia rasakan. Dia dengan senang hati memegang tangannya dan terus berjalan, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Shen Huang sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia mengangkatnya tepat di sudut yang tepat dan sebagai hasilnya, itu membuatnya terlihat sangat menarik. Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa fatal senyumnya itu. Kamu ingin aku berterima kasih untuk apa? King Sui tersenyum dan bertanya. Kamu tidak terdengar tulus sama sekali. Shen Huang dan King Sui sama-sama berjalan sangat lambat di sisi jalan. Langit mulai dingin. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah karena orang-orang di sini memiliki konstitusi yang bagus. Bahkan orang biasa tidak perlu memakai pakaian tebal di dunia es dan salju. Bagaimanapun, mereka berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang dalam inkarnasi sebelumnya.
Mayoritas orang yang dia kenal dari inkarnasi sebelumnya menderita kondisi subkesehatan. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya meminta Anda dengan sangat tulus. Aku tidak percaya padamu. Pada saat ini, kepingan salju terlihat melayang di langit. Tahun baru akan segera tiba. Itu disambut dengan kepingan salju di langit. Dunia seperti itu, dunia dengan kepingan salju yang mengambang di dalamnya, sangat, sangat indah. Melihat itu, sudah kubilang aku sangat tulus. Anda melakukan ketidakadilan dengan memikirkan saya seperti itu. Bahkan dewa tidak dapat duduk diam dan menonton. Lihat, salju sudah mulai turun. King Sui tersenyum dan berkata, bagaimana ini ada hubungannya dengan salju? Ada cerita kembali dari tempat saya berasal. Biarkan saya memberitahu Anda tentang hal itu. Setelah itu, Anda akan mengerti bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Saat King Sui berbicara, dia mulai menceritakan kisahnya. The Injustice to Doe, drama populer. AST 2055. Apakah Anda merasakan sesuatu saat saya meraih tangan Anda? Hentikan omong kosong tentang saya melakukan ketidakadilan. Sekarang musim dingin, bukan Juni. Shen Huang memelototi King Sui. Berapa banyak pria yang berhasil memegang tanganmu di depanku? King Sui mengubah topik. Apakah kamu mencari pemukulan? Saya bukan seseorang yang begitu acak. Itu karena aku mengasihanimu dan dengan mempertimbangkan bahwa kamu adalah orang yang menyelamatkan hidupku, aku memutuskan untuk membalasmu dengan cara ini. Shen Huang berkata dengan nada tenang. Secara alami, King Sui dapat mengetahui bahwa dia adalah pria pertama yang berjalan begitu dekat dengannya. Dia hanya mencoba menggodanya. Kakak, apakah kamu ingin membelikan istrimu sekuntum bunga? Dia terlihat sangat cantik. King Sui mengalihkan pandangannya ke gadis yang membawa sekeranjang bunga. Ini bukan pertama kalinya dia melihat gadis seperti dia. Sebenarnya, ada cukup banyak dari mereka di seberang jalan. Ada banyak orang yang hidup di dunia ini. Secara alami, akan ada banyak orang miskin, pria muda, dan wanita. Dalam keadaan seperti ini, orang, tidak peduli baik atau buruk, murah hati atau pelit, akan membeli bunga ini. Apakah istri saya benar-benar terlihat cantik? King Sui berjongkok dan berkata sambil tersenyum. Gadis kecil itu baru berusia sekitar 6-7 tahun. Dia mungkin tidak terlihat cantik, tapi dia sangat manis. Dia memiliki kulit merah muda dan rambutnya diikat kuncir yang membuatnya terlihat sangat imut. Di mata King Sui, dia sangat tampan dan cantik seperti malaikat. Ya, dia sangat cantik. Dia mungkin wanita paling cantik yang pernah saya lihat. Kakak, kamu sangat beruntung memilikinya. Gadis kecil itu berkata dengan gembira. King Sui menggosok kepalanya dan segera membeli seluruh keranjang bunga darinya. Uang tunai ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi King Sui, tetapi bagi gadis kecil itu sudah cukup baginya untuk pulang dan menghabiskan tahun barunya bersama keluarganya. Jika bukan karena dia membutuhkan uang, dia tidak akan keluar untuk menjual bunga di saat seperti ini. Kenapa kamu tidak memberinya lebih banyak uang? Saya dapat mengatakan bahwa Anda hanya memberinya sedikit lebih banyak daripada harga bunga aslinya. Anda sepertinya tidak kekurangan uang. Shen Huang tersenyum dan berkata, dia hanya gadis biasa. Saya tidak ingin mengubah gaya hidupnya. Selain itu, memberinya terlalu banyak hanya akan membahayakan dirinya. Ada banyak orang baik sama banyaknya dengan orang jahat. Dia akan dirampok. Jika dia beruntung, itulah satu-satunya hal yang akan terjadi. Dalam skenario terburuk, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya karena itu. King Sui menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk memberinya bunga. AST 2056 racun es hitam, cacing surgawi es hitam, ngengat api. Makan malam kali ini sangat mewah. Ada sekitar 9 piring. 4 di antaranya adalah vegetarian sedangkan 5 lainnya terdiri dari daging. Ada juga 2 set sup, sup bakso ikan dan sup kura-kura. Tidakkah menurutmu kita mungkin telah menyiapkan sedikit lebih banyak daripada yang bisa kita makan? Apa menurutmu kita bisa menyelesaikan semuanya sendiri? Shen Huang menatap piring di atas meja sambil mengajukan pertanyaan. Baginya, ini adalah satu-satunya waktu yang sebenarnya ketika dia benar-benar memasak. Dia merasa hebat. Mungkin karena King Sui ada di sana bersamanya dan mereka berdua memasak bersama, dia merasa bahwa hidangan yang dia siapkan barusan adalah yang terbaik. Dari sudut pandang Shen Huang, ini adalah makanan paling enak yang pernah dia siapkan. Mereka terasa enak. Kita bisa menyelesaikannya. Setahun akan segera berakhir. Kita harus memastikan bahwa kita mengisi perut kita sehingga kita bisa sejahtera dan menerima hal-hal yang kita inginkan di tahun yang baru. Saat King Sui berbicara, dia mengeluarkan anggur bunga plum. Ini adalah salah satu anggur terbaik yang disimpan King Sui sejauh ini. Pada saat dia membuka segelnya,
semacam aroma sudah mulai menyebar ke seluruh ruangan. Seseorang bisa mabuk oleh wewangian ini. Seseorang yang belum pernah mencium baunya tidak akan pernah berharap anggur berbau begitu harum. Ini adalah salah satu jenis wewangian. Ini anggur yang enak. Mata Shen Huang berubah cerah. King Sui mengeluarkan 2 cangkir batu giok yang berukuran sama dengan cangkir teh. Dia kemudian menuangkan anggur ke masing-masing cangkir. Sebenarnya, ada banyak kebahagiaan yang bisa dicari selama mereka masih hidup. Misalnya, seseorang dapat menikmati teh dan anggur bersama teman-temannya sambil mengenang masa lalu dan membandingkannya dengan sekarang. Mereka juga bisa berbagi tentang masa depan yang mereka cari. Bukankah ini sudah dianggap semacam kebahagiaan? King Sui meletakkan altar anggur. Itu benar. Saya merasa sangat bahagia saat ini. Sebenarnya, saya jarang merasa seperti ini, tetapi saya menikmatinya ketika saya melakukannya. Untuk perasaan seperti ini, bersorak. Shen Huang mengangkat cangkir anggurnya. King Sui bersulang dengannya sebelum dia menghabiskan secangkir anggur sekaligus. Shen Huang, di sisi lain, minum dengan sangat lambat. Pada akhirnya, dia masih berhasil menyelesaikannya. Kedua matanya segera berubah cerah, ini memang anggur berkualitas baik. Saya belum pernah minum sesuatu yang enak ini. Petik 2. Aku telah memberimu beberapa di masa lalu. Hanya saja mereka tidak setua ini. King Sui tersenyum dan berkata, "Oh, jadi maksudmu memberitahuku bahwa kamu enggan memberiku yang bagus." Shen Huang tersenyum dan berkata. King Sui menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, yang dia berikan padanya saat itu adalah yang terbaik. Itu karena King Sui memiliki alam valet jade immortal. Selanjutnya, altar yang dia ambil telah ditingkatkan kualitasnya sebesar 40% berkat Treasure Basin. Jadi tentu saja, itu akan lebih baik daripada anggur yang dia berikan padanya di masa lalu. Anggur membantu menjernihkan pikiran dan menenangkan jiwa mereka. Ini juga memiliki fungsi membantu seseorang membersihkan tendon dan meridiannya. Lebih jauh lagi, itu juga mampu memperkuat basis seseorang dan membantu mereka memperkuat persepsi mereka. Ini pada gilirannya meningkatkan ranah mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memahami hal-hal baru. Anggur ini luar biasa. Apakah Anda yang menyeduh ini? Shen Huang membiarkan mulutnya terbuka sedikit. Penampilannya ketika dia kagum cukup menarik. King Sui baru tahu setelah minum anggur, kualitas anggur menjadi jauh lebih baik setelah ditingkatkan oleh Treasure Basin. Dia mengungkapkan senyum pahit, sejujurnya denganmu, sebenarnya, aku juga baru menyadarinya sekarang. Alasan mengapa wine memiliki efek seperti ini adalah karena ia telah dikuatkan oleh Treasure Basin setelah mengumpulkan cukup ki. Anda juga harus tahu bagaimana aslinya. Efeknya tidak sekuat itu. Gudang harta karun. Saya sudah bisa mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang hebat hanya dengan namanya. Namun, anggur ini sendiri adalah yang terbaik. Mengesampingkan hal-hal lain, bahkan setelah efek dari anggur lain didorong oleh Treasure Basin, itu tidak berarti bahwa mereka akan berbagi efek yang sama dengan anggur yang mereka minum. Aku punya beberapa dari mereka yang disimpan di sini. Biarkan saya memberikan beberapa kepada Anda nanti. King Sui tersenyum dan berkata. Sangat cepat, mereka berhasil menyelesaikan altar anggur. King Sui melanjutkan untuk mengeluarkan yang lain hanya untuk dihentikan oleh Shen Huang dari membukanya. Kita harus mengendalikan diri kita sendiri bahkan jika kita menikmati hal-hal yang baik. King Sui berhenti membukanya. Keduanya juga hampir selesai makan. Maukah kamu pergi dan menikmati kembang api di langit bersamaku? Tentu. Shen Huang berkata dengan gembira. King Sui dulunya adalah satu-satunya pemilik halaman. Tapi sekarang, mereka berdua tinggal di sini. Keduanya sedang menikmati kembang api di langit saat ini. Kembang api terlihat memenuhi seluruh langit, dan selain itu, suara kembang api yang meledak juga dapat terdengar dari waktu ke waktu. King Sui mengeluarkan kembang api dan petasan yang mereka beli sendiri. Pertama, dia meletakkan petasan di tempat yang jauh dari mereka. Itu sangat panjang. Setelah menyalakan petasan, dia langsung berlari kembali ke sini. Dia kemudian mengeluarkan kembang api dan mengatur beberapa di antaranya dalam bentuk bunga prem. Setelah itu, dia menyalakan semuanya secara bersamaan. Masing-masing kembang api mengeluarkan sinar cahaya terang saat membubung ke langit. Saat mereka meledak, mereka membentuk cahaya indah yang berbentuk seperti bunga. Lampu tersebar di seluruh area. Apakah itu terlihat bagus? King Sui memandang Shen Huang dan bertanya sambil tersenyum. Ya, itu benar. Tapi itu hanya berlangsung untuk waktu yang singkat. Wanita cantik cenderung memiliki kehidupan yang rapuh. Tidak peduli betapa indahnya kembang api, itu akan tetap ada saat-saat sampai menjadi dingin. Shen Huang tersenyum, tetapi dia tampak sangat kesepian. King Sui meraih tangannya, ada apa?
Aku baik-baik saja, sungguh. Shen Huang berkata dengan lembut. Kenapa tubuhmu sangat dingin? King Sui bisa merasakan tubuh Shen Huang perlahan menjadi dingin. Itu sangat dingin. Dari sini, dia sudah bisa merasakan ada yang tidak beres. Shen Huang dengan lembut melingkarkan lengannya di leher King Sui. Tolong peluk aku. Saya tidak punya banyak waktu lagi sampai saya meninggalkan dunia ini. Aku akan seperti kembang api di langit yang menghilang tidak lama setelah dilepaskan. King Sui tercengang. Bagaimana dia tidak bisa merasakan kondisi tubuhnya sampai sekarang? Dia memeluknya erat-erat dalam pelukannya. Sekarang, tubuh Shen Huang sudah membeku. Itu seperti es. King Sui kemudian segera menemukan sesuatu dan dengan cepat memutar 9 yang force-nya. Saat dia melakukannya, tubuh Shen Huang langsung menghangat. Percuma saja. Lepaskan saya. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk berubah menjadi patung es. Shen Huang berkata dengan lembut. Kalau begitu aku akan terus memelukmu. King Sui berkata perlahan sambil memeriksa tubuhnya pada saat yang sama. Bagaimana kamu ditimbulkan dengan racun es hitam? King Sui bertanya dengan kaget. Aku mendapatkannya ketika aku mencoba menjinakkan Black Ice Divine Worm. Ketika saya mencarinya, saya melihat cacing surgawi es hitam yang belum mencapai usia dewasa, tetapi saya tidak pernah berharap bahwa itu akan menjadi spesies yang bermutasi. Meskipun aku berhasil melarikan diri darinya. Pada akhirnya, aku masih terkena racunnya. Shen Huang menjelaskan dengan lembut. Dia tidak tampak tertekan dengan apa yang terjadi. Dia merasa bahwa dia berada di batasnya dan dengan demikian, dia ingin menghabiskan saat-saat terakhirnya merayakan tahun baru bersama King Sui. Namun, sebelum tahun baru mendekat, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Meskipun King Sui mungkin adalah tabib ajaib, racun es hitam adalah racun yang tidak biasa. Tidak ada apapun kecuali inti dari Blaze Ngengat yang bisa menyembuhkannya. Blaze Ngengat mungkin tidak terdengar menakutkan, tetapi itu adalah nama spesies cacing yang hidup di domain api berkobar. Itu adalah tempat yang terbakar sepanjang tahun dan semua hal yang ada di sana memiliki atribut api. Tempat itu berbahaya, dan pergi ke sana dengan kekuatan mereka saat ini adalah bunuh diri. Selain itu, Blaze Ngengat juga memiliki garis keturunan Fire Phoenix, dan sama seperti Black Ice Divine Worm, mereka cukup langka. Itu adalah alasan lain mengapa Shen Huang tidak memiliki banyak harapan untuk mendapatkan Blaze Ngengat. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu sebelumnya? King Sui mengerutkan alisnya. Tubuh yang ada di pelukannya saat ini halus dan indah, tapi saat ini, King Sui sama sekali tidak berminat untuk merasakannya. Aku ingin menghabiskan tahun baru yang bahagia bersamamu. Setidaknya saat aku pergi, aku masih bisa mengingat kembali saat-saat menyenangkan yang kita lalui bersama. Saya seorang dokter ajaib. Dengan saya di sini, saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan menyembuhkan Anda dari penyakit Anda sehingga Anda dapat tetap hidup. King Sui berkata dengan nada tegas. Saya sadar bahwa Anda adalah seorang tabib yang ajaib. Tapi aku juga tahu bahwa selain inti dari Blaze Ngengat, tidak ada hal lain yang bisa meniadakan racun es hitam. Baik Ngengat api dan cacing surgawi es hitam adalah makhluk yang sangat langka. Bahkan jika Anda pergi ke Blazing Fire Domain, tidak ada jaminan bahwa Anda akan bertemu dengan Blaze Ngengat. Shen Huang menggelengkan kepalanya. Saat Shen Huang merasa tubuhnya tidak lagi sedingin sebelumnya, dia dengan lembut mendorong King Sui, ini adalah tahun baru yang bahagia bagiku. Kami akan pergi ke Blazing Fire Domain segera setelah tahun baru. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. King Sui, dengarkan aku. Tempat itu penuh dengan bahaya, dan kemungkinan Anda menemukan Blaze Ngengat di sana sangat jelas. Saya sudah seharusnya berada di akhir hidup saya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki tubuh 9 yang, dan dengan demikian, saya dapat hidup selama 15 hari tambahan saat saya berada di samping Anda. Namun, tubuhmu hanya mampu menghangatkanku dari luar. Tidak ada lagi yang bisa menyembuhkannya. Ketika saatnya tiba, hatiku adalah hal pertama yang akan berubah menjadi es. Shen Huang berkata dengan suara tegas. Jadilah gadis yang baik dan dengarkan aku sekali ini saja. Shen Huang menggelengkan kepalanya. Pak, King Sui mendaratkan telapak tangannya di pantatnya yang bulat. Shen Huang langsung tersipu begitu dia merasakan sensasi mati rasa dari pantatnya. Sementara itu, King Sui merasa tangannya menjadi lembut. Meskipun dia mengenakan gaun Luan Phoenix, itu tidak mempengaruhi sensasi ketika dia berinteraksi dengan pantatnya. Kamu melewati batas. Shen Huang menundukkan kepalanya sedikit. Maaf. Bisakah Anda mendengarkan saya dan jangan menyerah sampai saat-saat terakhir? King Sui menyesal menamparkan pantatnya. AST 2057 Domain Api Berkobar. Saya minta maaf.
Bisakah Anda mendengarkan saya dan jangan menyerah sampai saat-saat terakhir? King Sui menyesal memukul pantatnya barusan. Dia terlalu ceroboh. Dia juga tidak tahu mengapa dia tiba-tiba melakukan itu. Bagaimanapun, hubungan mereka belum berkembang ke titik di mana dia bisa melakukan itu. Apa yang dia lakukan tidak sopan. Mungkin ada hubungannya dengan waktu ketika Shen Huang memeluk King Sui atau membiarkannya memegang tangannya. Aku tidak menyalahkanmu. Tidak ada yang pernah berani melakukan itu padaku. Karena hidupku akan segera berakhir, ini mungkin interaksi terdekat yang pernah aku alami dengan seorang pria. Shen Huang tersipu. Dia mengatakannya dengan sangat lembut. Hati King Sui bergetar. Dia bahkan mulai berpikir bahwa dia ingin menjadikan Shen Huang sebagai wanitanya sendiri. Namun, dia tahu bahwa dia tidak boleh mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain. Shen Huang mungkin tidak akan menolaknya jika King Sui menyarankan sesuatu yang melampaui batas. Namun, King Sui tidak dapat membuat dirinya melakukan itu. Melakukan hal itu hanya akan membuatnya tidak bahagia selama sisa hidupnya. Lonceng untuk tahun baru telah berbunyi. Itu seperti bola besar yang melintasi langit dan bumi. Bunyi bel menandakan bahwa tahun sebelumnya telah berakhir dan tahun baru akan segera dimulai. Nyonya Sulung, mari kita buat beberapa persiapan untuk pergi ke domain api berkobar. King Sui berkata dengan nada tegas. King Sui, Shen Huang hendak mengatakan sesuatu tetapi berhenti di tengah jalan. Kenapa kau begitu baik padaku? Hubungan kami tidak layak untuk Anda mempertaruhkan hidup Anda seperti ini. Shen Huang memandang King Sui. Apakah kamu curiga bahwa aku mungkin haus akan tubuhmu sampai-sampai aku bahkan bisa membuang nyawaku sendiri? King Sui tersenyum dan bertanya. Kamu bukan orang seperti itu. Aku percaya padamu. Shen Huang berkata dengan nada serius. Jika aku memberitahumu bahwa aku sedang berusaha untuk mendapatkan hatimu dan membuatmu jatuh cinta padaku, apakah kamu akan percaya padaku? King Sui tersenyum dan berkata. Lalu apakah kamu mencintaiku? King Sui menggelengkan kepalanya, aku tidak. Kamu adalah seorang pemain. Anda memiliki banyak istri, dan masing-masing dari mereka adalah wanita cantik yang dapat menggulingkan kota. Tapi untuk beberapa alasan, aku tidak bisa membuat diriku membencimu. Bahkan sebagai seorang wanita, saya tidak punya teman, apalagi laki-laki. Mau tak mau aku merasa bahwa aku gagal. Shen Huang tertawa saat dia mengolok-olok dirinya sendiri. King Sui merasa bahwa Shen Huang adalah orang yang sangat kesepian. Dia tidak memiliki kerabat dan teman. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia menjalani hidupnya. Satu-satunya hal yang dia tinggalkan adalah bawahannya. Ada banyak hal yang dia bisa membuat orang lain melakukannya untuknya. Bukannya dia tidak mencoba berinteraksi dengan siapapun, juga bukan karena tidak ada orang yang mau menjadi temannya. Masalahnya adalah orang-orang yang dekat dengannya punya agenda. Karena itu, dia tidak pernah menganggap mereka sebagai teman sejati. Siapa bilang kamu sendirian? Apa kau tidak menganggapku sebagai temanmu? Iya, kamu adalah temanku. Saya sudah memperlakukan Anda sebagai satu sejak lama. Kalau tidak, aku tidak akan datang mencarimu untuk merayakan tahun baruku, dan aku juga tidak akan menemukanmu di saat seperti ini. Shen Huang menggumamkan beberapa kata. Baiklah, ayo pergi ke domain api berkobar. King Sui memberitahu macan besar bahwa dia akan pergi sebentar dan memintanya untuk menyapa Yu Sixuan di akunnya setelah tahun baru. Dia juga mengatakan bahwa dia akan kembali dalam waktu 1 bulan. Setelah mengemas beberapa barang, King Sui menatap kembang api di langit sebelum dia meraih Shen Huang dan segera menghilang. Langkah 9 benua. King Sui menggunakan langkah 9 benua beberapa kali berturut-turut. Dari peta, dia bisa tahu bahwa Blazing Fire Domain terletak sangat jauh dari Northern Blue Domain. Jika dia bergegas ke sana, itu akan memakan waktu cukup lama bahkan dengan langkah 9 benua. Shen Huang memiliki waktu kurang dari beberapa hari untuk hidup, oleh karena itu, King Sui segera menandai lokasi yang dekat dengan domain api berkobar dengan ruang 5 elemennya. Pindah, King Sui membawa Shen Huang dan langsung tiba di tempat itu. Mereka berdiri di udara dan mereka sudah bisa melihat domain api berkobar dari sana. Shen Huang menatap King Sui dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu bagaimana pria ini berhasil melakukannya. Memikirkan bahwa dia bisa tiba di tepi domain api berkobar dengan segera, terlepas dari semua itu, dia tidak menanyainya tentang hal itu. Ada terlalu banyak misteri di dunia ini, dia tidak menganggapnya terlalu tidak dapat diterima. Domain api berkobar adalah tempat simbolis. Sama seperti domain biru utara, domain api berkobar juga merupakan lokasi. Suhu di sini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari gurun di inkarnasi sebelumnya. Namun, masih ada sejumlah besar orang yang sudah terbiasa tinggal di sini.
Ditambahkan bahwa orang-orang di sini memiliki fisik yang bagus, tidak mungkin mereka merasa tidak enak badan. Lingkungan di sini sangat indah. Banyak pohon di sini seperti daun maple dari inkarnasi sebelumnya kecuali mereka terlihat lebih merah dan segar. Siang hari mereka lebih lama dari biasanya, dan matahari sangat terik. Tapi untungnya, hujan cukup sering di sekitar tempat ini. Tidak mungkin mereka bisa bertahan selama 3 hari tanpa hujan. Akan ada gerimis setiap hari. Baik King Sui dan Shen Huang muncul di dalam domain api berkobar. King Sui tidak tahu di kota mana dia berada di domain api berkobar, tetapi dia bisa melihat bahwa tempat itu sedang diguyur hujan saat ini. Sekarang, mereka masih tinggi di udara. King Sui segera memanggil Rin kecil. Untuk saat ini, Rin kecil adalah binatang iblis tercepat di gudang senjata King Sui. Karena itu, dia mengendarai Little Rin bersama Shen Huang saat mereka menuju ke domain api berkobar. Semakin dekat mereka ke Blazing Fire Domain, semakin tinggi suhu udaranya. Ini sangat jelas. Ekspresi Shen Huang tampak berat. Itu adalah domain api berkobar yang mereka bicarakan, yang secara signifikan lebih berbahaya daripada domain biru utara. Selanjutnya, tempat ini sudah berada di dalam dunia 9 benua sejati. Domain api berkobar, khususnya, adalah habitat bagi banyak binatang iblis yang kuat. Ngengat api hanyalah salah satunya. Meskipun Blaze Ngengat adalah spesies langka, itu tidak dapat disangkal adalah binatang spiritual yang kuat. Domain api berkobar berjarak cukup jauh dari sini. Bahkan dengan kecepatan Little Rin, itu akan memakan waktu sekitar setengah hari bagi mereka untuk hanya tiba di perbatasan domain api berkobar. Domain api berkobar mungkin adalah tempat yang berbahaya, tapi itu adalah surga bagi para petualang. Banyak orang akan bepergian ke sana untuk menjelajahi daerah tersebut. Mereka akan berakhir di tepi perbatasan atau masuk lebih dalam. Mengingat bahwa itu adalah sebuah petualangan, itu berarti bahwa orang-orang mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Ada banyak penjelajah di dunia ini, dan banyak juga yang berhasil mendapatkan kekayaan darinya. Itu berlaku untuk semua orang, termasuk orang yang paling biasa sekalipun, mereka juga akan memiliki keinginan untuk mengambil risiko. Beberapa orang mungkin mengalami pertemuan yang beruntung dan meroket peringkat mereka sejak saat itu, tetapi bahkan lebih banyak orang meninggal sebelum mereka berhasil menemukannya. Ada pepatah populer, jika seseorang sering berjalan di tepi sungai, pasti ada saatnya sepatunya basah. Jadi, beberapa orang mati pada petualangan pertama mereka sementara ada beberapa yang mungkin binasa hanya setelah 1 tahun, 10, atau 100 tahun. Tentu saja, akan ada juga orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk berpetualang namun masih bisa bertahan hidup. Saat dia semakin dekat ke domain api berkobar, dia memperhatikan bahwa binatang terbang di langit juga secara bertahap meningkat. Ada banyak orang dalam kelompok yang melakukan perjalanan bolak-balik langit dengan hewan terbang mereka. Tetapi kebanyakan dari mereka akan memilih untuk kembali begitu mereka melihat Rin kecil King Sui. Banyak orang akan terkejut hanya dengan melihatnya. King Sui tidak tahu apakah ini ide yang bijaksana. Mungkin tidak akan lama sampai orang-orang menemukan bahwa seorang pria dan seorang wanita telah muncul di langit menunggangi binatang iblis yang menakutkan. Namun, King Sui enggan beralih ke tunggangan lain karena akan memperlambat kecepatannya. Dia takut hal itu dapat menyebabkan Shen Huang kehilangan kesempatan terbaiknya untuk menyembuhkan penyakitnya. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan menyesalinya seumur hidup. King Sui tidak tahu mengapa dia merasa seperti itu tentang Shen Huang. Dia rela mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya. Sebelumnya, ada saat ketika dia telah menyelamatkannya sebelumnya. Dalam hal itu, dia bisa dianggap sebagai orang yang memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Sekarang, dia enggan melihatnya menghilang tepat di depannya. Dia memiliki perasaan bahwa hidupnya, atau bahkan seluruh karakternya, mungkin terkait erat dengan dirinya sendiri, dan bahwa dia akan merasa tertekan jika dia menghilang seperti itu. Pria pasti akan melalui banyak penderitaan sepanjang hidup mereka. Sangat menyakitkan untuk berpisah dengan orang-orang yang sangat Anda cintai. Seseorang secara alami akan merasa sangat sakit melihat orang yang mereka kenal mati dan keluar dari kehidupan mereka secara permanen. King Sui adalah seorang dokter yang tangguh. Selama ini, dia sering berpikir bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Namun, racun es hitam terlalu kejam. Sampai sekarang, King Sui hanya bisa menemukan 2 metode. Yang pertama adalah mencari inti dari Blaze Ngengat dan menekan racun di tubuhnya dengan jantung api. Dengan keterampilan medis King Sui, metode ini memiliki tingkat keberhasilan 100%. Metode lain adalah mencari cacing surgawi es hitam dan melawan racun dengan racun. Namun, tingkat keberhasilan metode ini hanya 50%. Sebenarnya, masih ada metode lain yang tidak disarankan oleh King Sui.
Hanya saja dia tidak ingin menggunakannya kecuali situasinya benar-benar mendesak dan dia membutuhkan pilihan terakhir. Karena King Sui memiliki tubuh 9 yang, dia sebenarnya bisa membantu Shen Huang meniadakan racunnya dengan bercinta dengannya. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa ini mungkin benar-benar terjadi. Namun, ini adalah metode yang hanya akan dipesan King Sui sebagai upaya terakhir. Nyonya Sulung, Anda tahu bahwa saya memiliki tubuh 9 yang, tetapi seberapa banyak yang Anda ketahui tentang itu? AST 2058 Fire Manor, Huo Lei, ini suamiku. Nyonya Sulung, Anda tahu bahwa saya memiliki tubuh 9 yang, tetapi seberapa banyak yang Anda ketahui tentang itu? King Sui bertanya dengan santai. Shen Huang tercengang. Dia tersipu dan memelototi King Sui, tidak, aku tidak. Wajah King Sui memerah. Dia bisa tahu bahwa dia jelas tahu apa yang dia pikirkan hanya dengan melihat ekspresinya. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan membaca pikiran orang. Dia menjadi ceroboh lagi. Dia akan segera mengetahuinya saat dia mulai memikirkan hal-hal seperti itu. Dia menggosok hidungnya dengan canggung, jangan khawatir tentang itu. Aku pasti akan menemukan blaze ngengat untukmu. Shen Huang gemetar. Tubuhnya mulai terasa dingin sekali lagi. Meskipun dia berada di domain api berkobar dan tepat di atas tempat dengan suhu udara tinggi, itu tetap tidak menghentikannya untuk merasa kedinginan. Selanjutnya, rasa dingin semacam ini melewati tubuhnya dengan sangat cepat. Itu seperti orang biasa yang berguling-guling di tanah beku telanjang di dunia es dan salju. Hanya pikiran itu sudah tak tertahankan. Saat ini, King Sui seperti api unggun baginya. Dia hanya akan merasa sedikit lebih baik setelah dia lebih dekat dengannya. Jenis flu yang dia alami menyebabkan bagian dalam tubuhnya mengalami rasa sakit yang luar biasa dan bahkan membuat tubuhnya mati rasa. Wajah cantiknya juga mulai pucat. Dia sangat dingin, tetapi lapisan tipis, keringat dingin terlihat menetes dari wajahnya. Dia memandang King Sui, aku merasa sangat kedinginan, tolong biarkan aku memelukmu. King Sui dengan cepat memeluknya dan memutar 9 tubuh emasnya. Saat dia melihat wanita yang kesakitan, ada sedikit rasa kasihan di matanya. Enggan melihat wajah menarik yang akan membuatnya tertekan, dia mengangkat kepalanya. Shen Huang hanya mengangkat kepalanya setelah beberapa saat. Racun es telah ditekan untuk saat ini. Dia perlahan menjauh dari lengan King Sui dan menegakkan punggungnya, terima kasih. Kata Shen Huang. King Sui menggelengkan kepalanya, apakah ini cara yang tepat untuk berterima kasih kepada seseorang? Kita harus memasuki domain api berkobar sesegera mungkin. Saya harap kita akan beruntung dan menemukan blaze ngengat sesegera mungkin. Petik 2. Jangan terlalu berharap. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang bertemu dengan blaze ngengat. Berpikir positif. Selalu ada cara lain bahkan jika kita tidak berhasil menemukan blaze ngengat. King Sui menyarankan setelah berpikir sejenak. Jangan berani-beraninya kamu memikirkan itu, kata Shen Huang dengan nada marah. Sebenarnya, King Sui tidak bermaksud seperti itu. Dia tidak mencoba untuk memberitahunya bahwa dia akan menggunakan 9 yang fisiknya untuk melawannya, dialah yang terlalu memikirkannya. Sambil melihat wajahnya yang memerah, dia menjadi kosong sejenak dan lupa mengoreksi dirinya sendiri. Kecantikannya cukup untuk menggulingkan kota. Itu murah hati dan luar biasa, tetapi juga terlihat indah dan bagus. Jenis kecantikannya adalah soliter. Ini bukan pertama kalinya King Sui melihatnya. Meskipun mereka tidak sering bertemu satu sama lain, setiap kali mereka bertemu, cukup banyak hal yang akan terjadi di antara mereka. Dengan demikian, dia bisa merasakan perasaan yang akrab darinya. Apakah kamu sudah selesai mencari? Shen Huang menelepon King Sui, karena dia sedang menatapnya dan sepertinya dia tidak akan sadar dalam waktu dekat. Kau terlihat hebat. Tidak ada satu bagian pun dari Anda yang tidak terlihat bagus. King Sui kembali sadar dan berkata sambil tersenyum. Sedikit demi sedikit, Anda mulai melewati batas. Shen Huang berkata dengan lembut. Apakah Anda benar-benar ingin saya menjadi seperti orang bodoh dan tidak memperhatikan Anda seperti Anda bukan apa-apa? Selain itu, karena instingku, aku melihatmu seperti itu. Sejujurnya, saya pikir saya telah melakukan pekerjaan dengan baik sejauh ini. King Sui memamerkan dirinya sendiri. Shen Huang tahu bahwa King Sui benar. Meskipun seorang gangster mungkin tidak baik, menjadi idiot bahkan lebih buruk. Ada 2 skenario yang dapat menyebabkan keadaan ini, dan yang pertama adalah akting. Orang cenderung membenci orang munafik seperti ini. Yang lainnya benar-benar idiot. Jadi, untuk seseorang seperti King Sui yang terkadang terlihat sangat buruk, tetapi sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang jahat, dia merasa bahwa dia berada pada level yang sempurna.
Baru sekarang dia menyadari bahwa pria ini adalah orang yang emosional dan juga memiliki kepribadian yang baik. Tak heran jika banyak wanita yang jatuh cinta padanya. Akan sangat bagus jika aku bisa bertemu denganmu sedikit lebih awal. Shen Huang tersenyum dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat King Sui sangat bingung. Ketika King Sui hendak bertanya apa maksudnya, beberapa binatang terbang besar muncul di depan mereka. Mereka adalah elang naga api berkobar. Masing-masing dari mereka memiliki kepala naga besar dan tubuh sekecil lalat. Ketika mereka melebarkan kedua sayapnya, mereka tampaknya memiliki ukuran setidaknya 100 meter. Kepala naga hitam legam mereka adalah kepala naga beracun. Ada 4 orang yang berdiri di atas elang naga api berkobar yang memimpin kelompok itu. Keempatnya adalah laki-laki. Di belakang mereka ada 3 binatang iblis besar yang tampak seperti burung api. Adapun apa sebenarnya mereka, King Sui tidak tertarik. Kesenjangan antara mereka dan elang naga api berkobar terlalu besar. Dibutuhkan sedikit keberuntungan bagi seseorang untuk memilih tunggangan binatang iblis yang layak. Beberapa orang mungkin tidak kuat, tetapi tunggangan dan binatang iblis yang mereka miliki mungkin jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Dengan demikian, King Sui secara singkat memeriksa orang-orang di atas binatang buas. Ada 1 orang di masing-masing burung api. Dari ketiga orang tersebut, salah satunya adalah seorang wanita. Wanita itu memiliki sosok tinggi dan dia juga memiliki penampilan yang layak dan dia mengenakan gaun merah menyala. Dia memiliki tubuh yang sangat tetapi jika dilihat dari penampilannya, dia secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Shen Huang. King Sui bermaksud menghindari orang-orang itu, tapi dia tidak yakin apakah mereka sengaja menghalangi jalannya. Kekuatan elang naga api berkobar hampir sama dengan Rin kecil. Keduanya juga memiliki atribut api. Saat ini, sepertinya kedua binatang iblis itu saling menatap satu sama lain. Jika bukan karena King Sui menghentikan Rin kecil dari akting, kemungkinan itu akan melompat ke depan sekarang. King Sui ada di sini untuk Blaze ngengat. Dia tidak berniat untuk melawan siapapun dan dengan demikian, dia mencoba yang terbaik untuk tidak mencari masalah. Ketika kedua belah pihak berhenti, King Sui membiarkan Rin kecil berbalik untuk mengambil jalan yang berbeda. Namun, pada saat ini, elang naga api berkobar berdiri di jalannya lagi. Teman-teman, apa maksudmu dengan ini? King Sui memandang 4 pria di seberangnya dan bertanya. Sekarang, King Sui sudah bisa memastikan bahwa orang-orang ini sedang mencari masalah. Semua mata mereka tertuju pada Shen Huang. Shen Huang berdiri di samping King Sui. Karena itu, dia tidak memiliki aura biasanya yang memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia tidak begitu ramah. Ditambah fakta bahwa orang-orang yang berseberangan dengan mereka juga cukup kuat, sudah pasti mereka ingin menyerang Shen Huang. Ini menyebabkan King Sui kesal. Dia secara naluriah merajut alisnya. Haha, kami berempat berasal dari Fire Manor. Anda bisa memanggil saya Huo Lei. Aku ingin berteman dengan kalian berdua. Gadis muda, bagaimana saya harus memanggil Anda? Kecantikan Anda cukup untuk menggulingkan kota. Aku hampir salah mengira kamu sebagai peri yang turun dari surga. Saya harap Anda tidak keberatan berteman dengan saya. Pria itu berpikir bahwa dia terlihat tampan dan berkata sambil tersenyum. King Sui tahu bahwa pria ini menyukai Shen Huang. Adapun dirinya sendiri, dia sudah benar-benar terlempar ke samping. Satu-satunya saat ketika mata mereka bertemu adalah saat pertama kali mereka mulai berbicara satu sama lain. Setelah itu, mata orang itu hanya tertuju pada Shen Huang. Masih ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ini suami saya. Shen Huang bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya. Dia melepaskan lengannya dan segera memegang tangan King Sui. Ekspresi Huo Lei tampak tidak sedap dipandang. Dia adalah seorang playboy yang berpengalaman. Dengan demikian, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Shen Huang masih perawan. Namun, ketika dia melihat King Sui memegang tangannya, dia merasa sangat cemburu. The Fire Manor adalah salah satu eksistensi peringkat teratas di Blazing Fire Domain. Semua orang akan memberikan wajah kepadanya saat mereka di sini. Tidak mungkin seorang wanita, yang dia, Huo Lei, sukai, bisa lari darinya. Gadis muda, kurasa kalian bukan dari sini. Apa tujuan kunjunganmu ke Blazing Fire Domain? Pria itu memandang King Sui dan Shen Huang sambil bertanya. Kamu bisa menghemat usahamu. Saya tidak berpikir ada kebutuhan bagi kalian untuk tahu tentang ini. King Sui membuka mulutnya dan berkata. Hehe, selama kamu berada di domain api berkobar, aku memiliki hak yang cukup untuk mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini semua demi keamanan tanah kami. Pria itu berkata dengan nada tenang. King Sui mengerutkan alisnya setelah mendengar apa yang dia katakan. Orang ini sengaja mencari masalah. Selanjutnya,
Orang ini harus memiliki status yang cukup tinggi di domain api berkobar. Jika King Sui harus berhadapan dengannya sekarang, itu berarti dia membuat musuh dengan banyak kekuatan di seluruh domain api berkobar. Betapa jahatnya pria ini. Ada kemungkinan besar bahwa orang itu tidak akan peduli dengan King Sui jika bukan karena Shen Huang. Saat ini, dia justru menuntut King Sui untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Hei kamu sepertinya tidak punya rasa malu sama sekali. Kita semua sudah dewasa di sini. Saya tidak merasa bahwa ada kebutuhan untuk diskusi lebih lanjut. Dia adalah wanita saya. Jika Anda berani memukulnya lagi, saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan memukul Anda dengan baik. King Sui mengerutkan alisnya. Beri aku pukulan yang bagus. Apakah itu benar-benar apa yang baru saja Anda katakan? Haha, apakah kalian mendengarnya? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menyakitiku. Seolah-olah aku, Huo Lei, adalah seseorang yang akan diganggu oleh orang sepertimu. Pria itu tertawa. Dia tertawa sangat keras. AST 2059 semakin cantik seorang wanita, semakin besar malapetaka yang akan dibawanya. King Sui tidak bergerak, tetapi sebaliknya, dia menatap lawannya dengan tenang. Dia tidak lagi impulsif seperti sebelumnya. Situasi ini disebabkan oleh Femme Fatale di sampingnya. Bukan dia yang mencari masalah, wanita di sampingnya terlihat terlalu menonjol, itulah sebabnya dia cenderung menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Baik itu dalam inkarnasi sebelumnya atau dunia 9 benua. Itu belum tentu hal yang baik bagi seorang wanita untuk menjadi terlalu cantik. Bagaimanapun, dia akan menjadi pusat perhatian. Banyak orang ingin menyentuhnya dan membawanya ke kamar mereka. Seorang wanita cantik yang tidak memiliki latar belakang keluarga atau kekuatan akan segera berada dalam tragedi. Inilah yang dimaksud orang dengan malapetaka Femme Fatale. Bukannya wanita itu ingin membawa kemalangan kepada orang lain. Itu seperti prinsip yang terbentuk dari waktu ke waktu. Saat ini, King Sui merasakan tekanan yang sangat kuat. Seolah-olah dia segera mengalami situasi seperti ini begitu dia menginjakkan kaki di domain api berkobar. Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi jika Shen Huang tidak terlihat begitu cantik. Untuk seseorang seperti Huo Lei, wanita biasa tidak akan menarik perhatiannya. Yang lain juga menatap King Sui dengan tatapan menghibur. Salah satu pria yang berdiri di atas elang naga api berkobar berkata, "Saudara Lei, sepertinya pria ini belum pernah mendengar tentang Anda. Tapi wanita di sampingnya benar-benar cantik. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kamu tidak dapat menemukan wanita yang cukup baik untuk menjadi istrimu? Saya dapat memberitahu Anda bahwa dia pasti memenuhi semua persyaratan untuk menjadi satu." Petik 2. Cukup, aku belum pernah melihat seorang wanita yang terlihat secantik dia. Saya, Huo Lei, bersumpah bahwa saya pasti akan menjadikannya istri saya. Huo Lei memandang Shen Huang. Matanya dipenuhi dengan api saat dia mengatakannya. Bagaimana rencanamu menghadapi pria ini? Dia adalah suami dari wanita itu. Pria lain di sampingnya bertanya. Huo Bao, mataku memberitahuku bahwa wanita ini masih perawan. Dia hanya menggunakan pria itu sebagai alasan. Kami akan mengkonfirmasi identitasnya nanti. Jika dia adalah saudara laki-laki wanita itu, kita bisa menyelamatkan nyawanya. Jika mereka tidak memiliki hubungan darah, bunuh dia segera. Huo Lei berkata dengan senyum di wajahnya. King Sui mengerutkan alisnya. Lawan tidak memiliki niat untuk menyembunyikan apa yang mereka diskusikan dari Shen Huang dan dia. Dengan demikian, keduanya berhasil mendengarnya dengan jelas. Sepertinya kejadian hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai seperti yang dia pikirkan. Ho, Rin kecil mengeluarkan raungan yang mengintimidasi. Setelah itu, ia membubung tinggi ke langit di bawah bimbingan King Sui sebelum menyerbu ke depan. Seolah-olah Huo Lei akan membiarkan King Sui dan Shen Huang melarikan diri darinya. Elang naga api berkobar terus menghalangi jalan King Sui. Seni mengejar. Ki Kaisar. Rin kecil. Ayo pergi. Teriak King Sui dengan penuh semangat. King Sui mengendarai Little Rin dan segera menyerbu ke depan. Sementara itu, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Segel cahaya Buddha. King Sui mendaratkan telapak tangannya di mulut Huo Lei. Mulutmu kotor. Anggap ini sebagai pelajaran untukmu. Jika ada waktu berikutnya, saya akan memastikan Anda mati seperti orang miskin. Petik 2. Segera setelah dia menamparnya, King Sui meraih lehernya dan membuangnya. Aku bisa membunuhmu tanpa usaha sama sekali. Pastikan bahwa ini adalah yang pertama dan juga yang terakhir. Karena saya berani mengatakannya, saya pasti bisa melakukannya. Semua ini terjadi dengan cepat. Sementara itu, elang naga api berkobar juga mulai berhadapan dengan Rin kecil.
Setelah mendapatkan setengah dari kecepatannya dan 20% dari kekuatan keseluruhannya berkurang, elang naga api berkobar lebih rendah daripada Rin kecil. Kekuatan Little Rin menjadi lebih menakutkan setelah mencapai 4 Passes Vireclut. Elang naga api berkobar terlempar ke belakang hanya dengan bentrokan sembrono melawan Little Rin. King Sui segera naik ke Little Rin dan pergi. Dia tidak membunuh siapapun. Kekuatan elang naga api berkobar seharusnya sama, atau bahkan mungkin lebih unggul dari Rin kecil. Sayangnya, berkat King Sui, itu menjadi lebih lemah dari Rin kecil. Kecepatannya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Little Rin. Sampai batas tertentu, kecepatan seseorang bisa mengalahkan kekuatan lawan. Saat Huo Lei melihat King Sui menghilang jauh di kejauhan, dia memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Sungguh pemuda yang menakutkan. Sebelum ini, dia sudah tahu bahwa kekuatan lawannya lebih unggul darinya dan bahwa King Sui bisa membunuhnya tanpa berkeringat. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan elang naga api berkobar akan dikalahkan oleh binatang buasnya. Dia dan teman-temannya mengandalkan Blazing Fire Dragon Eagles hanya karena mereka jauh lebih kuat daripada gabungan mereka semua. Bukan saja Blazing Fire Dragon Eagle adalah tunggangan yang luar biasa, tetapi juga binatang pertempuran yang menakutkan. Itu sangat cepat, memiliki daya tahan yang baik dan berspesialisasi dalam serangan atribut api dan racun. Saudara Lei, siapa dia? Huo Bao agak bingung dengan apa yang terjadi. Kami akan kembali sekarang. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa ini bukan akhir. Bocah itu harus mati. Huo Lei meludahkan gigi dari mulutnya. Matanya berkilat-kilat dengan tatapan sinis. Dendam ditampar di wajahnya bukanlah sesuatu yang akan dia lepaskan dengan mudah. King Sui, kamu sangat ceroboh barusan. Shen Huang berkata dengan lembut. Apakah sampah itu benar-benar baru saja mencoba menyerangmu? Apakah dia memeriksa cerminnya sebelum meninggalkan kamarnya? Aku sudah sangat murah hati karena tidak membunuhnya. King Sui tertawa. Kita harus berhati-hati. Saya memiliki perasaan bahwa lawan kami tidak akan membiarkan hal-hal pergi begitu mudah. The Fire Manor adalah salah satu eksistensi paling kuat di Blazing Fireland. Di dunia besar ini, itu adalah klan yang telah bertahan sejak zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah pelayan Dewa Api dan mereka berspesialisasi dalam teknik bela diri yang dikaitkan dengan api. Shen Huang tampaknya tahu tentang tanah api berkobar dengan cukup baik. Orang yang bertelanjang kaki tidak akan takut dengan orang yang memakai sepatu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya jika saya ingin pergi. Jika mereka membuatku kesal, aku akan memastikan bahwa Fire Manor tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang damai. King Sui tidak menunjukkan banyak perhatian terhadap masalah ini. Dia tidak ingin membuat Shen Huang khawatir. Domain api berkobar. Dikatakan bahwa dahulu kala, sebuah meteorit yang terbakar jatuh di tanah ini. Sejak itu, ia terus menyala begitu lama sehingga membentuk seluruh domain api berkobar. Dari waktu ke waktu, beberapa bagian dari Blazing Fire Domain akan mulai terbakar secara tiba-tiba dan nyala apinya bertahan lama. The Blazing Fireland mendapatkan namanya dari Blazing Fire Domain. Selain itu, berkat Blazing Fire Domain juga, Blazing Fireland menjadi sangat panas. Pada saat ini, banyak orang terlihat masuk dan keluar dari domain api berkobar. Tempat ini adalah pintu masuk lembah yang sangat besar. Gunung api berkobar yang besar memisahkan seluruh domain api berkobar dari tanah ini. Saat memasuki pintu masuk lembah, seseorang akan dianggap telah melangkah ke dalam domain api berkobar. Mayoritas gunung api berkobar botak. Itu adalah gunung merah gelap dengan vegetasi yang buruk. Hal yang sama bisa dilihat dari Blazing Fire Domain. Suhu di sekitar sini sangat tinggi dan King Sui merasa bahwa tanaman memainkan peran penting dalam rantai makanan. Tanpa itu, rantai akan putus. King Sui melakukan beberapa penelitian di sepanjang jalan. Mereka terutama tentang domain api berkobar dan ngengat api. The Blaze ngengat adalah spesies cacing. Itu memiliki nama lain, Blaze Demonic ngengat. Itu sangat besar dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Selain serangan api yang dapat menyebabkan kerusakan fatal, fitur terbaiknya adalah sayapnya yang sangat besar. Ketika mengepakkan sayapnya, mereka akan menyebarkan kabut beracun seperti bubuk. Kabut itu berisi campuran racun biasa, anestesi, racun api, dan sebagainya. Yang paling penting, pil penghindaran racun biasa tidak efektif melawannya. Sebagian besar waktu, orang bahkan tidak akan tahu apakah mereka telah menyusup ke tanah suci ngengat api. Pada saat mereka terkena racunnya, semuanya sudah terlambat. Mereka membuat jalan mereka lebih dalam ke dalam domain api berkobar. Semakin dalam dia menjelajahi, semakin dia mulai memperhatikan bahwa tanaman menjadi semakin banyak. Tanaman di sini semuanya memiliki atribut api.
Pohon bunga api, pohon api, maple api, dan bahkan rumput api berkobar. Bahkan sebagian besar binatang yang mereka temui dikaitkan dengan api. Sapi api, serigala api dan juga ayam api liar. Nyonya tertua, apakah Anda tahu di mana blaze ngengat paling mungkin muncul? King Sui melihat sekeliling dan bertanya. Ada kemungkinan itu muncul di daerah dengan bunga. Semakin berharga bunganya, semakin tinggi kemungkinan kita dapat menemukannya. Selain itu, harus ada banyak bunga untuk menarik ngengat api. Shen Huang merespons setelah berpikir sejenak. Apakah ada tempat dengan bunga di domain api berkobar? Setidaknya tempat dengan lebih banyak bunga dari biasanya. Lautan bunga. Jika blaze ngengat benar-benar ada, satu-satunya tempat yang bisa kita pertaruhkan adalah lautan bunga. Shen Huang berkata tanpa daya. Lautan bunga. Baiklah, mari kita segera menuju lautan bunga. Kita mungkin bisa menemukan blaze ngengat dalam 1 atau 2 hari. Flame Flower Ocean adalah tempat yang sangat populer di domain api berkobar. Pada saat yang sama, itu juga merupakan area paling berbahaya untuk dijelajahi. Itu terletak di pusat domain api berkobar. Tempat itu dipenuhi dengan lautan bunga yang tak terbatas dan udaranya dipenuhi dengan aroma. Terlepas dari penampilannya, tempat itu berbahaya dengan bunga beracun dan cacing iblisnya. Tentu saja, itu juga tempat terbaik untuk mencari barang-barang yang layak di tingkat obat suci dan rumput suci. AST 2060 dia sebenarnya meraih bagian itu. Laut bunga. King Sui dan Shen Huang hanya berhasil menemukan lautan bunga setelah mencari sekitar setengah hari. Ini masih dalam keadaan ketika dia menggunakan langkah 9 benua. King Sui memiliki bendera surgawi 5 elemen dan langkah 9 benua. Berkat mereka, dia berhasil mencapai sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam sebulan dalam 2 hari. Dia mengamati lautan bunga tak terbatas yang saat ini ada di depannya. Ada banyak bunga dan pohon di antara mereka. Beberapa dari mereka juga sangat tinggi. Tempat ini dipenuhi dengan aroma bunga. Itu adalah sebidang tanah berwarna-warni dan banyak kupu-kupu, burung, burung kolibri, dan bahkan binatang iblis dalam bentuk bunga dapat terlihat di udara. King Sui bisa melihat banyak lebah yang setidaknya seukuran sapi kecil. Bukan hal yang aneh jika lebah dan kupu-kupu di dunia ini tumbuh hingga sebesar ini. King Sui juga melihat banyak ngengat yang berwarna merah menyala, tapi itu bukan ngengat api. Fitur paling unik tentang blaze ngengat adalah tubuhnya yang terbakar api. Itu adalah api dari intinya. Sama seperti teknik pertempuran pasif, itu tidak menghabiskan energinya. Selain itu, blaze ngengat seharusnya berukuran besar, setidaknya seukuran puncak gunung kecil. Dengan demikian, akan sangat mudah untuk mengenalinya. Namun, tidak mungkin ada blaze ngengat di tempat ini. Bunga-bunga dan pepohonan di sini tidak bisa menahan nyala api di tubuh blaze moth. Shen Huang tersipu saat dia sekali lagi melingkarkan lengannya di leher King Sui. Tubuhnya sudah mulai gemetar. King Sui dengan cepat memeluknya. Saat dia melihat wajah pucatnya yang memiliki sedikit kemerahan di atasnya, dia menghangatkannya dengan tubuhnya. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan itu. Jika itu orang lain, dia akan membeku menjadi patung es. Ini telah terjadi beberapa kali sepanjang perjalanan. Meskipun King Sui telah memberitahunya bahwa dia bisa memeluknya setiap kali dia merasa kedinginan, dia akan menunggu sampai saat dia tidak bisa lagi menahannya untuk melakukannya. Perlahan, dia sudah terbiasa dan juga membiasakan diri dengan gerakan memeluk King Sui. Biasanya, King Sui harus memeluknya selama sekitar 1 jam untuk menghilangkan sementara racun dingin di sekujur tubuhnya. Keduanya berdiri di perbatasan lautan bunga saat mereka diam-diam saling berpelukan. Dari sudut pandang orang luar, mereka seperti pasangan yang saling mencintai dan dikagumi banyak orang. Untuk saat ini, King Sui memiliki tubuh yang lembut dan lembut di lengannya. Dia bisa merasakan bagian tubuhnya yang indah dan menonjol dengan jelas. Pada awalnya, karena tubuhnya sangat dingin, King Sui tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, setelah beberapa saat, tubuh Shen Huang akan mulai menghangat, dan setelah itu, perasaan menyegarkan akan masuk ke tubuhnya yang membuatnya nyaman. Menjelang akhir, tubuhnya akan menjadi sangat hangat sampai terasa seperti batu giok yang hangat. Tanpa disadari, tubuhnya mulai bereaksi terhadap tubuhnya. Apa itu? Shen Huang merasa ada sesuatu yang mendorong perutnya. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Saat dia mengulurkan tangannya, King Sui menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia mungkin tersentuh olehnya di bagian itu. Apa itu? Sepertinya tahu cara melompat. Benda yang dia pegang terasa sangat panas. Tetapi untuk saat ini, dia akan sangat menghargai sedikit kehangatan. Ini adalah akar 9 yang dari tubuh 9 yang. Dengan demikian, secara alami akan menjadi panas.
Khususnya untuk Shen Huang yang telah terkena racun es hitam, dan yang gejalanya pecah, meraih benda ini dapat membantu membersihkan racunnya untuk sementara. Saat dia melihat ke bawah dan melihat apa yang dia pegang, dia menjadi terpana dan tiba-tiba melepaskannya. Wajahnya bahkan terlihat lebih merah dari matahari. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa kecuali berdiri di depan King Sui. Erem, aku tidak bermaksud melecehkanmu atau apapun, itu hanya naluri tubuhku, aku juga tidak pernah menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Sebelum aku berhasil menjauh darimu, kamu sudah memegangnya. King Sui berkata dengan canggung. Saat ini, benda itu masih berdiri dengan bangga. Itu mendorong kainnya ke atas dan membuatnya tampak seperti tenda yang telah didirikan. Kamu, hentikan. Pada saat ini, Shen Huang merasa sangat malu. Jika ada lubang di sampingnya, dia akan mengebor kepalanya dan membenamkan dirinya ke dalamnya. Ayo masuk ke sana. King Sui tahu bahwa Shen Huang merasa sangat bingung dan secara otomatis tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk mengubah topik pembicaraan. Baiklah, kali ini, King Sui memimpin dan memasuki tempat itu. Dia pergi ke lautan bunga yang tak terbatas. Mungkin karena mereka berada di perbatasan, ada banyak jalur yang menghubungkan ke bagian yang lebih dalam dari daerah itu. Dengan demikian, mereka dapat bergerak maju dengan mengikuti jalan. Shen Huang berada di belakang King Sui. Saat dia melihat pria di depannya, untuk sesaat, dia mendapati dirinya bingung. Sebelum ini, dia tidak pernah kehilangan ketenangannya bahkan ketika dipeluk oleh King Sui. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia mulai merasa sedikit bingung. Dia merasa bahwa hatinya, yang sering berdiri diam dan tegak, mungkin mulai jatuh cinta padanya. Perasaan semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada dasarnya, dia tidak bisa menenangkan pikirannya seperti dulu. Di masa lalu, mudah baginya untuk menjernihkan pikirannya. Selain itu, tidak akan ada banyak fluktuasi di hatinya, membuatnya sangat mudah untuk mengontrol emosinya. Tapi sekarang, dia akan mulai memperhatikan pria ini dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, dia akan memikirkan hal-hal yang dia alami dengannya. Dia tahu bahwa ini bukan situasi yang baik karena dapat menghambat kultivasinya. Namun, ada beberapa situasi yang tidak dapat dikendalikan. Kalau tidak, hatinya tidak akan gemetar karenanya. King Sui bisa merasakan ketika Shen Huang menatapnya dari belakang. Selain itu, matanya tertuju padanya untuk beberapa waktu. Dia kemudian berbalik sedikit bingung, dan kebetulan mata mereka bertemu pada saat yang sama. Shen Huang menjadi sangat gugup sehingga dia segera melihat ke arah lain dan tersipu. Ini menyebabkan hati King Sui bergetar. Di masa lalu, wanita ini tidak akan bertindak seperti ini. Tidak mungkin dia mengungkapkan ekspresi seperti itu atau mencoba menghindari kontak dengan matanya. Nyonya Sulung, izinkan saya memberitahu Anda tentang lelucon. King Sui meraih tangannya dan terus bergerak maju. Tentu, Shen Huang mengangguk. Dulu ada seorang pria yang sangat menyukai seorang wanita, tetapi dia tidak pernah berani memberitahunya tentang hal itu. Segera, wanita itu menikah dan memiliki anak sendiri. Suatu hari, pria itu bertemu lagi dengan wanita itu dan pada saat itu, dia sedang menyusui bayinya. Pria itu kemudian berjalan ke arahnya dan menekannya dengan kedua tangannya. Dia kemudian berkata kepada bayi itu, katakan, Paman. Jika tidak, Anda tidak akan bisa minum susu. Apakah itu tidak lucu? Baiklah kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda satu lagi. Ini pasti akan membuatmu tertawa. King Sui memperhatikan bahwa Shen Huang tidak tersenyum, tetapi dia juga tampaknya tidak merasa tidak senang karenanya. Demikian, lanjutnya. Jangan mengatakan apapun yang terlalu vulgar. Shen Huang berkata dengan cepat. King Sui mulai mengerutkan kening dan tampak khawatir, jika bahkan ini dianggap vulgar bagimu, kamu hanya akan mempersulitku. Mari kita lihat. Saya mendapatkannya. Ini pasti akan membuatmu tertawa. Ada siput dan kura-kura yang pernah tinggal bersama di rumah yang sama. Suatu hari, siput tanpa sengaja melukai dirinya sendiri dan mulai mengeluarkan banyak darah. Jadi, dengan cepat pergi ke kura-kura dan kemudian menyuruh kura-kura untuk mencari dokter sesegera mungkin. Kura-kura itu pergi, tetapi tidak kembali bahkan setelah setengah hari berlalu. Dengan demikian, siput tidak bisa lagi menahan dan berteriak, Astaga, jika kamu tidak kembali sekarang, aku akan mati kehabisan darah. Tak lama kemudian terdengar suara kura-kura dari luar, sialan, tidak bisakah kamu melihatku berlari? Jika Anda terus meneriaki saya seperti itu, saya akan kembali dan tinggal di rumah. Kali ini, Shen Huang bereaksi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tapi ekspresi tersenyum samar bisa terlihat di wajahnya. Pria ini adalah orang pertama yang mengatakan, persetan, dan sialan, di depannya.
Meskipun ini hanya dimaksudkan untuk bercanda, dia tahu betul bahwa dia mungkin satu-satunya orang yang bisa mengatakannya secara alami di depannya. King Sui, aku baik-baik saja. Lelukonmu sangat lucu. Shen Huang berkata dengan lembut. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Saya takut Anda mungkin mengambil sesuatu terlalu keras atau bahkan mulai merampok saya dengan pisau. King Sui menghela nafas dan berkata. Omong kosong macam apa yang kamu katakan? Kenapa aku ingin merampokmu? Dia tahu apa yang dimaksud King Sui dengan merampoknya, dia bisa merasakan pikiran King Sui. Ini adalah pertama kalinya dia membenci kemampuan yang memungkinkannya membaca pikiran orang lain. King Sui terkekeh saat dia meraihnya dan meningkatkan kecepatannya. Untuk sesaat, suara angin bersiul bisa terdengar melewati telinga mereka. AST 2061 Legenda tentang kupu-kupu giok. Mereka tidak berani bergerak di udara. Ada sesuatu yang hebat di atas sana. Itu adalah lebah beracun. Lebah beracun memiliki ukuran kepalan tangan. Namun, racunnya sangat mematikan. Lebah itu sendiri mungkin tidak terlalu mengancam, tetapi biasanya, ketika muncul, ia akan berkerumun. Mungkin ada 100, atau jutaan dari mereka. Mereka akan memenuhi seluruh langit. Racun lebah memiliki efek korosif yang kuat. Bagian yang menakutkan tentang itu adalah efek bertumpuk dari racun satu sama lain. Begitu banyak dari mereka muncul, para korban tidak punya pilihan selain lari. Kalau tidak, tidak mungkin mereka lolos dari kematian. Racun jenis ini berbentuk cairan lengket. Tidak hanya sangat korosif, tetapi juga memiliki viskositas yang luar biasa tinggi. Itu mampu mengeras dan meresap melalui tubuh seseorang. Racun seekor lebah mungkin tidak menjadi ancaman bagi King Sui dan Shen Huang, tetapi karena jumlah mereka meningkat, bahkan King Sui saat ini tidak dapat menjamin bahwa dia akan baik-baik saja, apalagi Shen Huang. Kawanan lebah beracun adalah salah satu makhluk paling menakutkan di Laut Bunga. Banyak orang lebih suka menghadapi binatang spiritual yang kuat daripada berlari ke kawanan lebah beracun. Namun 2 hari lagi berlalu dalam sekejap. King Sui dan Shen Huang telah menghabiskan 2 hari terakhir bersama. Setiap 4 jam, King Sui perlu menghangatkan tubuh Shen Huang. Jadi, bahkan ketika sudah waktunya untuk beristirahat, mereka masih harus tetap bersama. Setelah pengalaman canggung terakhir kali, King Sui akan merasa gugup setiap kali dia melakukannya. Begitu juga Shen Huang, kecuali dia hanya akan lebih gugup daripada dia. Namun, King Sui sangat kuat, dan dengan demikian, dia tidak dapat mengendalikan reaksi tubuhnya. Pada salah satu saat ketika tubuh King Sui bereaksi lagi, dia mencoba untuk menutup reaksi dengan jarum emasnya tetapi dihentikan oleh Shen Huang, aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Melakukan hal itu tidak baik untuk tubuhmu. King Sui tidak tahu harus berkata apa. Sejak itu, setiap kali dia perlu memeluknya selama 1 jam, tubuhnya akan tetap dalam keadaan ini sepanjang waktu. Shen Huang juga merasa sangat tidak wajar didorong oleh benda panas dari bawah. Itu adalah rasa sakit di leher bagi King Sui. Shen Huang juga tahu bahwa kadang-kadang, King Sui secara tidak sengaja akan memunculkan beberapa pikiran kotor. Ketika itu terjadi, dia akan merasa malu. Namun, dia tidak akan marah padanya. Pada malam hari, King Sui tidak benar-benar tidur bersama Shen Huang. Dia masih harus memasuki ranah. Tapi dia akan mengatur waktunya dengan baik dan keluar lebih awal beberapa kali di tengah malam. Sama seperti itu, 2 hari lagi berlalu. Keduanya sudah jauh di dalam lautan bunga. Ketika King Sui bertemu dengan lebah beracun, dia berhasil melarikan diri dari mereka. Dengan 9 langkah benua, dia masih akan lebih cepat daripada kawanan lebah beracun bahkan jika dia bergerak dengan kecepatan biasa. Kawanan lebah beracun sangat gigih. Itu tidak akan menyerah mengejar targetnya saat mereka mengarahkan pandangan mereka padanya. King Sui, lihat, itu kupu-kupu giok. Tiba-tiba, Shen Huang menunjuk jauh ke arah dan berteriak pada King Sui. King Sui mengikuti jari Shen Huang dan melihat apa yang disebut kupu-kupu giok. Ada 2 dari mereka. Setelah melebarkan sayapnya, mereka memiliki ukuran orang dewasa. Seluruh tubuh mereka diwarnai dengan warna hijau. Mereka juga tampak cerah dan berkilau, sedemikian rupa sehingga cahaya hijau yang redup dapat terlihat di sekujur tubuh mereka. Ini menyebabkan mereka terlihat luar biasa cantik. Mereka datang berpasangan. King Sui terkejut bahwa meskipun sepasang kupu-kupu ini mungkin tidak terlalu tangguh, mereka memiliki kemampuan yang unik. Mereka tidak memiliki musuh, juga tidak akan ada yang mencoba memakannya. Kemampuan kedua mereka membuat mereka mampu menangkis serangan dalam segala bentuk dan bentuk. Ini seperti cerita dari inkarnasi sebelumnya tentang seekor semut yang tidak mati setelah jatuh dari ketinggian. Kemampuan ini bisa menjamin bahwa kupu-kupu giok tidak akan terluka saat terkena kecelakaan.
Biasanya, kupu-kupu giok adalah spesies yang jarang terlihat. Itu hampir bisa dianggap sebagai binatang legendaris. Selanjutnya, itu hanya muncul berpasangan. Ada juga legenda lain tentang kupu-kupu giok di seluruh benua. Laki-laki dan perempuan yang bertemu dengan mereka pada akhirnya akan berakhir sebagai suami dan istri. Jika dua pria atau dua wanita bertemu dengan kupu-kupu giok, mereka juga akan menjadi teman baik. Selanjutnya, dikatakan bahwa di masa depan, masing-masing dari mereka pasti akan menemukan pasangan yang cocok untuk mereka. Kemudian, kehidupan mereka sebagai suami istri akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Semua ini hanya legenda. King Sui tidak mendeteksi kemampuan seperti ini dari kupu-kupu giok. Namun, orang-orang di seluruh benua kebanyakan percaya pada cerita seperti ini. Ini menyebabkan King Sui merasa sangat bingung. Mungkinkah ini efek dari tekanan teman sebaya? Karena semua orang membicarakannya, itu akan mulai mempengaruhi pikiran seseorang tanpa mereka sendiri menyadarinya. Shen Huang sangat senang ketika dia melihat kupu-kupu giok. Tapi segera, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Untuk sesaat, seluruh pikirannya menjadi kosong. Mungkinkah dia benar-benar akan berakhir sebagai istrinya di masa depan? Bisakah dia menemukan kebahagiaan tinggal di sisinya? Dia tidak akan hidup lama, mungkinkah penampilan kupu-kupu giok adalah untuk memberitahunya bahwa dia tidak harus mati kali ini? Nyonya sulung, tolong jangan terlalu memikirkannya. Jika itu nyata, setidaknya itu menunjukkan bahwa kali ini, Anda tidak panik sama sekali. King Sui mencoba menghiburnya. Apakah kamu percaya pada legenda? Shen Huang kembali sadar dan bertanya sambil tersenyum. Dia bisa menguji perasaan King Sui untuknya dari pertanyaan seperti ini. Jika dia mengatakan bahwa dia mempercayainya, itu berarti dia menyukainya. Tetapi jika jawabannya adalah sebaliknya, itu akan menunjukkan bahwa King Sui tidak berniat untuk menikahinya. Saya katakan jika Anda pernah berakhir sebagai wanita saya di masa depan, saya akan memastikan bahwa itu karena saya memiliki kasih sayang untuk Anda dan telah memutuskan untuk mengejar Anda. Itu pasti bukan karena kupu-kupu giok telah menyatukan kita. King Sui tersenyum dan berkata. Shen Huang tersenyum. Dia menyukai jawabannya. Dia tidak yakin apakah akan percaya pada legenda seperti ini atau tidak, tapi dia selalu menganggap hal semacam ini misterius. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu nyata. Mungkin ada banyak legenda, tetapi sangat sedikit yang akan menjadi kenyataan dalam kehidupan nyata. Karena itulah ketika itu terjadi, orang akan memiliki perasaan bahwa ini memang seharusnya terjadi. Mereka kemudian akan terpengaruh tanpa mereka sadari, karena tidak ada yang mau menentang kehendak dewa. Bagaimanapun, kesempatan untuk bertemu dengan kupu-kupu giok sudah jelas. Pasangan yang menabraknya secara alami akan terkejut. Itu secara tidak sadar akan mulai mempengaruhi perasaan yang dimiliki pasangan itu untuk satu sama lain. Pria dan wanita seharusnya saling menarik sejak awal. Wanita dilahirkan emosional, mudah bagi mereka untuk diyakinkan oleh situasi seperti ini. Begitu seorang wanita mulai bertindak lebih aktif, segala sesuatunya akan mengikuti secara alami. Lagi pula, ketika seorang wanita mengejar seorang pria, mereka hanya dipisahkan oleh selembar kertas. Hanya satu tusukan dari jari yang diperlukan untuk mematahkannya. Langkah selanjutnya dari kupu-kupu giok mengejutkan mereka berdua. Sepasang kupu-kupu giok mengelilingi King Sui dan Shen Huang. Mereka hanya pergi setelah terbang di sekitar mereka untuk waktu yang cukup lama. Melihat ini, bahkan King Sui yang biasanya tidak yakin dengan hal semacam ini mulai mempercayainya, apalagi dunia ini dipenuhi dengan misteri. Fakta bahwa dia bisa datang ke sini sudah menjadi misteri terbesar abad ini. Itu adalah takdir abadi kupu-kupu giok yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa jika pasangan bertemu dengan kupu-kupu giok dan kupu-kupu menolak untuk pergi tetapi terbang di sekitar mereka, ini berarti pasangan itu akan berakhir sebagai suami dan istri. Selanjutnya, mereka juga akan kaya. Dikatakan bahwa takdir mereka akan terjalin untuk 3 roda reinkarnasi. Mereka akan bersama di kehidupan berikutnya dan kehidupan berikutnya setelah itu. Tidak ada yang tahu apakah legenda kupu-kupu giok itu nyata atau tidak. Tetapi mereka dapat memastikan bahwa kedua kupu-kupu ini telah berkibar di sekitar keduanya untuk waktu yang cukup lama. Shen Huang memandang King Sui dengan tak percaya. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Banyak hal telah terjadi di antara mereka berdua, dan masing-masing dari mereka berada di luar keyakinannya. Tidak mungkin dia tidak merasakan apapun di hatinya. Bagaimanapun, pria ini adalah pria yang paling dekat dengannya sepanjang hidupnya sejauh ini. Ketika dia tahu bahwa dia tidak akan hidup lama, orang pertama yang muncul di benaknya adalah dia. Itu sendiri sudah mencerminkan perasaan yang dia miliki untuk pria ini. Shen Huang tersenyum. Dia ingat saat tangannya dipegang olehnya,
saat dia membiarkannya memeluknya berkali-kali dan juga saat bagian tubuhnya mendorong tubuhnya. Fakta bahwa dia membiarkannya bertindak begitu sembrono, dengan sendirinya, sudah menjadi masalah. Dia bukan wanita terbuka. Dia hanya menghindarinya secara tidak sadar. Sekarang dia memikirkannya, kadang-kadang, akan lebih baik jika dia tidak terlalu banyak berpikir. Melakukan hal itu hanya akan menambah daftar hal-hal yang harus dia khawatirkan. Kupu-kupu giok pergi. Tepat pada saat ini, King Sui tiba-tiba berbalik hanya untuk melihat binatang iblis merah menyala di kejauhan. Tubuhnya menyerupai magma. Itu sunyi dan tidak bergerak, hanya 100 meter darinya. Ini menyebabkan King Sui sangat terkejut. Kecepatan lawan, serta kemampuannya untuk menyembunyikan diri, terlalu hebat. Ekspresi Shen Huang juga berubah saat melihatnya, bunga iblis bunga. King Sui telah melakukan penelitian sebelum datang ke sini. Ini adalah binatang yang tangguh. Tapi bagian yang menakutkan dari Flower Demonic Beast adalah Flower Demon yang muncul di sampingnya. Setan bunga adalah binatang setengah iblis dan setengah manusia. Itu bisa dianggap peri. Bakat dan kemampuan bawaannya lebih unggul dari manusia dan binatang iblis itu sendiri. AST 2062 Setan bunga, bunga keinginan, dominasi area. The Flower Demonic Beast tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Panjangnya sekitar 100 meter dan seluruh tubuhnya berwarna merah menyala seperti magma. Meskipun mungkin mengeluarkan bau yang harum, bau itu sebenarnya adalah aroma racunnya. Itu psikedelik dan mampu diam-diam membuat seseorang merasa pusing dan menyebabkan mati rasa di neuron mereka. Begitu indera prajurit mati rasa, konsekuensinya akan sulit dibayangkan. The Flower Demonic Beast mendapatkan namanya dari Flower Demon. Sekarang, King Sui sudah bisa melihat wanita yang menunggangi Flower Demonic Beast. Seharusnya aman untuk menganggapnya seorang wanita. Kesan pertama yang akan didapat seseorang saat melihat wanita itu adalah bahwa dia adalah bunga. Dia berpakaian serba bunga. Selanjutnya, itu semua adalah gambar bunga asli. Itu adalah gaun panjang yang terbuat dari bunga segar. Itu lembut dan indah. King Sui kemudian melihat ke arah wajah Flower Demon. Dia memiliki wajah seorang wanita dewasa dan menarik. Hal pertama yang akan dirasakan seseorang ketika melihat wajah itu adalah bunga yang mekar. Dia sangat cantik, cantik dan menawan, dan penampilannya yang dewasa menyerupai buah persik madu yang sepertinya akan meneteskan air darinya. Dia memiliki sepasang mata yang tipis dan ramping. Setiap kali dia berkedip, dia akan terlihat menawan seperti air, memberikan pesona yang sangat menarik. Dia memiliki sosok yang sangat menggoda. Jenis I-nya tidak ditekankan pada ukuran tubuhnya. Faktanya, istilah I tidak hanya berarti memiliki sepasang besar. Definisi sebenarnya dari I adalah tubuh seseorang yang proporsional satu sama lain. Tentu saja, jika seseorang terlalu kecil, mereka tidak akan cukup memenuhi syarat untuk disebut I. Ia yang gagah dan tegak, mendorong ke depan gaun panjang miliknya yang dipenuhi dengan bunga, membentuk lekuk sempurna di tubuhnya. Dia memiliki pinggang yang ramping dan bokongnya yang bulat sehingga orang akan terkejut saat melihatnya. Itu semacam ekstrim, sosok tubuh yang dipahat begitu proporsional dengan ekstrimnya, membentuk sosok yang benar-benar I. Dari sudut pandang King Sui, Shen Huang bahkan terlihat lebih sempurna daripada setan bunga. Shen Huang adalah dewi luar biasa yang tak tertandingi di generasinya. Sementara itu, Demon bunga tepat di depannya hanyalah peri biasa yang cantik. Mata Phoenix merah dari Flower Demon menunjukkan niat tersenyum yang samar. Namun, King Sui tidak tahu apa tujuannya tersenyum. Dia memberi orang perasaan bahwa dia adalah wanita yang murah hati. Ada wanita yang mempesona seperti dia, tapi dibandingkan dengan Flower Demon ini, sepertinya dia adalah bos dalam organisasi mafia dan mereka hanyalah beberapa hooligan. Senang berkenalan dengan Anda. Kami tidak tertarik membuat musuh denganmu. Bisakah kita berpisah dari sini dengan damai? King Sui bertanya pada Flower Demon yang ada di Flower Demonic Beast. Hehe, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat manusia. Rasanya seperti selamanya sejak terakhir kali aku mencicipi darah manusia. Ini membawa kembali begitu banyak kenangan. Tawanya terdengar jelas dan indah. Pesonanya tak terlukiskan. Dia juga memberi orang perasaan bahwa dia adalah wanita yang tidak terkendali. Meskipun begitu, dia tidak dapat disangkal elegan. Namun, King Sui masih sadar bahwa dia adalah monster. Selanjutnya, dia memandang manusia sebagai mangsa dan menikmati mengisap darah mereka. Ini mengingatkan King Sui pada permaisuri vampir yang cantik. Dia adalah kaisar suku vampir, dan King Sui bahkan memiliki seorang putri bersamanya. Sepanjang hidupnya, dia adalah satu-satunya orang yang darahnya dia konsumsi. Menurut pendapat King Sui, permaisuri vampir adalah wanita yang murni dan suci.
Namun, setan bunga yang ada di depannya saat ini berbeda. Tubuhnya yang cantik perlahan-lahan menjadi semakin tidak menarik bagi King Sui. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, sepertinya kamu tidak berencana untuk membiarkan kami pergi begitu saja. Kamu pikir, sayang, karena Anda memiliki wajah yang tampan, selama Anda melakukan apa yang saya katakan, saya akan membiarkan Anda merasakan seperti apa surga sebelum Anda mati. Jika Anda melakukannya dengan baik, untuk semua yang Anda tahu, saya mungkin akan membiarkan Anda tetap di samping saya sebagai gantinya. Tidakkah menurutmu itu juga terdengar cukup baik bagi kita untuk hidup bersama? Suara menawan itu sangat menarik. Itu adalah suara yang sangat lembut namun memikat, membuat orang tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun di seluruh tubuh mereka. King Sui gemetar sementara Shen Huang menatapnya dengan gugup. Meskipun dia mungkin tidak terpengaruh olehnya, pria seharusnya langsung jatuh cinta padanya begitu mereka mendengar suara itu dan melihat sosok setan bunga. Ada pepatah, satu malam romansa dengan gadis cantik, kematian bahagia yang pantas Anda dapatkan. Kemungkinan banyak pria akan memilih untuk mati secara sukarela bahkan jika mereka hanya menghabiskan satu malam dengan setan bunga. Ini adalah kekuatan pesona wanita. Tentu saja, King Sui tidak ingin semuanya menjadi seperti ini. Dia telah melihat terlalu banyak wanita cantik. Di antara wanita yang dia kenal, sebagian besar dari mereka terlihat lebih cantik daripada setan bunga. Satu-satunya hal tentang setan bunga adalah dia cenderung mengingatkan orang tentang tempat tidur setiap kali mereka melihatnya. Ini adalah salah satu motivasi paling kuno yang pernah dirasakan seseorang. Jadi, itu normal baginya untuk merasa tidak nyaman. Kenapa kamu tidak pergi dan bermain dengannya? Shen Huang menatap King Sui dengan bingung. Hei, nyonya tertua, apa maksudmu dengan pergi dan bermain dengannya? Setiap wanita cantik di sekitarku setidaknya 1000 kali lebih cantik dari iblis di depan kita itu. King Sui tersenyum dan berkata. Shen Huang tersipu. Dia tetap diam, tapi jauh di lubuk hatinya, ada semacam emosi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia adalah seorang wanita dan menyadari bahwa dia juga menginginkan seseorang untuk peduli padanya, mencintainya, memanjakannya dan bahkan memujinya. Dia tidak tahu mengapa dia akan mulai bersikap seperti ini tiba-tiba. Dia tidak pernah merasa seperti itu di masa lalu. Kamu anak nakal yang tidak menghargai. Mati. The Flower Demonic Beast membawa angin puyuh saat menyerbu ke arah mereka. Sekarang, seluruh langit sudah dipenuhi bunga. Bunga-bunga ini berputar dengan kecepatan tinggi. Gelombang demi gelombang aroma bunga manis menyebar di seluruh area. Jangan bernafas. King Sui memperingatkan Shen Huang. Percuma saja. Aroma bunga bisa menembus setiap bagian tubuh seseorang. Itu akan menghancurkan sens spiritual Anda dan memperlambat waktu reaksi Anda, menyebabkan Anda merasa mati rasa di seluruh tubuh Anda. Segera, Anda akan mulai berhalusinasi dan perlahan-lahan Anda akan dikuasai oleh keinginan Anda sendiri. Suara menawan Flower Demon terdengar. Dia kemudian menembakkan bunga segar di tangannya. Penghentian bunga persik. Bunga persik muncul. Aura pernisius di atasnya telah terwujud, membentuk asap hijau pekat di sekitar bunga persik yang cerah. Itu tipis seperti sayap jangkrik dan juga berkilau dan tembus cahaya. Dengan niat membunuh yang tajam, itu berputar ke arah leher King Sui. Dominasi wilayah. King Sui dilengkapi dengan Mystic Snake Turtle dan area dominance. Dominasi area saat ini benar-benar pada level yang berbeda dari yang sebelumnya. Kemampuannya yang paling tangguh memberkati King Sui dengan ketahanan terhadap racun dan itu bisa membantu menjernihkan pikiran dan jiwa seseorang. Selain itu, ia bahkan mampu menghilangkan efek status negatif, seperti penurunan kecepatan atau kekuatan seseorang secara keseluruhan, pada pengguna serta orang-orang di sisinya. Itu juga mampu menghalau peningkatan status lawan. Namun, untuk saat ini, itu hanya mampu menghilangkan hingga 50% saja. Selanjutnya, itu juga bisa meningkatkan kecepatan dan kekuatan target sebesar 20% atau menurunkan keduanya dengan jumlah yang sama. King Sui tidak pernah menggunakan dominasi area. Kura-kura ular mistik juga telah hidup di dalam alam dengan damai. Kehadirannya adalah satu-satunya alasan mengapa ranah itu bisa diperluas lebih dari 2 kali lipat. Ini adalah salah satu kemampuan dari Mystic Snake Turtle. Alasan mengapa dia menggunakannya kali ini adalah karena racun bunga dari setan bunga terlalu mematikan. Meskipun dia hanya merasa sedikit tidak nyaman, Shen Huang sudah mencapai batasnya. Matanya setengah tertutup, dan ada beberapa kali dia hampir mencium King Sui. Akhirnya, dia menggigit lidahnya sendiri, menyebabkan bibirnya diwarnai merah oleh darahnya. King Sui tiba-tiba teringat dominasi area dan dengan cepat melepaskannya. Efeknya luar biasa hebat, cahaya suci samar muncul dan memurnikan area 50 meter di dalamnya. Sekarang,
Bahkan aroma sedikit pun tidak bisa tercium di udara. Shen Huang menatap King Sui dengan kaget. Demikian pula, King Sui juga melihat Shen Huang. Di bawah cahaya dominasi area, Shen Huang seperti dewi di bawah 9 langit. Dia tampak cantik dan sangat jauh. Meskipun dia berada dalam jangkauan lengan dan memegang tangannya, King Sui merasa bahwa dia tidak dapat meraihnya, tetapi hanya bisa melihatnya dari jauh. Apa yang salah? Tanya Shen Huang ketika dia melihat tatapan bingung King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya. Shen Huang tepat di depannya, tetapi dia masih tampak sangat tidak terduga. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Sudah lama sejak terakhir kali saya menggunakan teknik ini. Siapa yang mengira bahwa itu masih memiliki beberapa kegunaan? Kalau tidak, saya tidak akan bisa membayangkan apa yang bisa terjadi." Shen Huang merasa agak tidak wajar, kamu akan dimakan olehnya. Kamu tidak setengah buruk untuk berpikir bahwa kamu benar-benar dapat menahan bunga keinginanku. Setan bunga tampak terkejut.